Kehidupannya sebagai pekerja kantoran berakhir, lalu ia terlahir kembali sebagai Alan Palatio, putra ketiga dari keluarga bangsawan yang tak berguna. Awalnya hidup terasa ringan sampai ia sadar ini adalah dunia psikedelia, sebuah game yang sangat ia kenal. Dan dalam 10 tahun, 5 entitas mengerikan yang dikenal sebagai dosa besar akan muncul. Keserakahan, kemurkaan, kemalasan, kesombongan, dan obsesi. Mereka akan membuat kerajaan Palatio hancur lebur. Alan tak punya kekuatan istimewa, tapi ia punya satu kartu as pengetahuan akan masa depan game. Ia pun menyusun rencana nekat sebelum para dosa besar bangkit sepenuhnya. Ia akan menemukan mereka saat masih kanak-kanak, menyelamatkan mereka dari takdir kelam, dan mengubah alur cerita. 2 bulan kemudian, ia memanggil ksatria pribadinya Yaban. Yaban melaporkan misinya berhasil, anak-anak yatim piatu telah diamankan di panti asuhan yang ditunjuk Alan. Dan di antara anak-anak itu, ada seorang gadis kecil bernama Yutia. Kabar ini membuat Alan puas membuktikan bahwa Yaban memang ksatria kompeten seperti dugaannya. Yaban sendiri sedikit bingung apakah itu sebuah pujian. Sulit sekali membaca raut wajah tuannya yang begitu datar. Alan menyadarinya dan mencoba tersenyum, namun usahanya hanya membuat ekspresinya makin aneh. Padahal di kehidupan sebelumnya wajahnya sangat ekspresif. Kini emosinya seakan terkunci rapat di dalam. Meski begitu, Yaban tetap menganggapnya sebagai pujian dan berterima kasih. Di dunia ini pengkhianatan adalah hal biasa. Namun Yaban adalah karakter langka yang kesetiaannya tak perlu diragukan. Itulah sebabnya begitu Alan menemukannya, ia langsung merekrut Yaban tanpa pikir panjang. Yaban pun memastikan, jadi penyerbuan itu demi Yutia. Alan mengiyakan membuat Yaban akhirnya paham. Bahkan bagi Yaban, seorang mantan tentara bayaran kawakan Yutia jelas bukanlah anak yang biasa. Kekuatannya begitu terasa, hingga Yaban heran kenapa anak sepertinya bisa tertangkap dengan begitu mudah. Alan lalu bertanya kenapa Yaban tidak membawa gadis itu langsung ke kediaman agar lebih mudah diawasi. Alan memuji kepekaan Yaban atas pengamatannya itu. Meskipun terlihat menyia-nyiakan potensinya menempatkan Yutia di panti asuhan, adalah bagian dari strategi besar Alan. Yutia Bludia, anggota suku misterius yang kekuatannya berasal dari kontrak dengan entitas dimensi lain. Nantinya Yutia akan tumbuh menjadi dosa amarah, salah satu dari 5 dosa besar. Gelar yang membuatnya dicap monster yang tak pantas menerima apapun selain kehancuran. Dia adalah sosok yang membawa ratusan bencana. Namun jika ia bisa tumbuh dengan tenang, ia tak akan menjadi penyebab kehancuran itu. Bagi Alan, ranjau pertama telah berhasil dijinakkan. Tentu saja Alan tak bisa mengungkap alasan sebenarnya. Ia pun menyiapkan alasan lain untuk Yaban. Sebuah alasan yang cukup sederhana, dan untungnya Yaban percaya begitu saja. Alan hanya berkata waktunya belum pas, dan meminta Yaban untuk merahasiakan semua yang mereka lakukan. Ia juga memerintahkan Yaban untuk memastikan semua kebutuhan panti asuhan itu terpenuhi. Kemudian Alan menyerahkan sepucuk surat pada Yaban, menyuruhnya untuk memberikannya pada Yutia. Yaban bertanya apakah surat itu penting dan Alan menjawab surat itu akan membantunya beradaptasi. Alan yakin surat itu bisa menenangkannya setelah semua penderitaan yang telah ia lalui dalam eksperimen keji. Yaban terkesan dengan perhatian tuannya dan berjanji akan menyampaikan surat itu dengan baik. Entah surat itu akan berhasil atau tidak, Alan merasa ia harus mencobanya. Rupanya di antara basa-basi dalam surat itu terselip sebuah pesan rahasia. Pesan itu adalah kata-kata penenang dari Uskup Agung yang di dalam game digunakan untuk meredakan dosa amarah. Sayangnya di dalam game pesan itu datang sangat terlambat. Tapi Alan yakin, jika pesan ini sampai lebih awal, takdir Yutia bisa diarahkan ke jalan yang benar. Rasanya aneh mencoba berteman dengan calon monster. Tapi mengingat sukunya memuja entitas lain, ia yakin cara ini akan berhasil. Saat Yutia menerima surat itu, Yaban merasakan energi sihir yang luar biasa terpancar dari tubuh mungilnya. Sungguh tak masuk akal. Anak ini memang aneh, wajahnya benar-benar tanpa emosi sedikit pun. Yutia lalu bertanya pada Yaban, apa benar Alan yang mengirim surat ini? Dengan sedikit gentar, Yaban menjawab, ya. Seketika aura mengintimidasi terpancar dari Yutia saat ia bertanya, kenapa dia tidak datang sendiri. Yaban tak habis pikir, di usianya yang begitu muda gadis kecil ini sudah memiliki kekuatan tingkat puncak. Itulah alasan kenapa mana miliknya dapat divisualisasikan. Yaban lalu menyampaikan pesan Alan bahwa waktunya belum tepat. Mendengar itu, Yutia pun akhirnya bisa tenang. Semua berkat pesan rahasia yang diselipkan Alan dalam suratnya. Yutia sadar ini adalah hal yang hanya dimengerti oleh orang yang pantas menjadi tuannya. Dengan wajah berseri dan aura yang kuat, dia bergumam bahwa dia akhirnya paham kehendak sang tuan. Sementara itu di tempat lain, Alan di kamarnya sedang memikirkan cara untuk menemukan orang berikutnya dalam daftar demi memperpanjang usianya. Tak lama, Alan berada di perpustakaan mencari petunjuk tentang dosa ketiga. Saat Yaban datang membawa kabar baik, dia berhasil menyelamatkan dosa kedua. Walau terlihat sangat lelah, Alan bertanya pada Yaban, apa dia memperlakukan anak itu dengan baik. Yaban meyakinkan bahwa ia melakukan semua perintahnya setelah menyelamatkan anak itu dari pasar gelap. Tiba-tiba Tonyo, kakak Alan, yang menyebalkan masuk dan langsung merendahkannya. Dia mengejek Alan yang begitu bodoh. Jingran berani memutuskan membaca buku di perpustakaan.
Alan hanya diam, namun itu justru membuat Tonio semakin geram. Dia membentak Alan, menyuruhnya menjawab saat diajak bicara oleh yang lebih tua. Alan tak habis pikir bagaimana pemilik tubuh ini bisa bertahan dari tingkah Tonio yang selalu cari masalah. Alan ingin sekali melawannya, tapi dia tahu situasinya tidak memungkinkan. Dengan sigap ia menunduk dan memberitahu Tonio bahwa ia akan segera pergi dari perpustakaan. Tonio tertawa mengejek mengatakan Alan akhirnya sadar diri. Tiba-tiba sebilah pisau melesat dan nyaris mengenai kepala Tonio. Ternyata pisau itu dilempar oleh putra tertua Leo. Leo berkata bahwa dia tak ingin ada keributan pagi-pagi. Aura di antara keduanya menegang seolah siap saling menyingkirkan. Alan pun perlahan-lahan menjauh, tak ingin ikut campur dalam pertikaian mereka. Keluarga ini hanyalah karakter sampingan yang akan lenyap di awal cerita. Walaupun mereka keluarga yang kuat, kedua kakak beradik itu selalu bersaing sengit untuk menjadi kepala keluarga. Yang satu dijuluki Raja Daging, sementara yang lainnya adalah Raja Obat-obatan. Keduanya adalah penguasa dunia bawah, tak ada orang waras yang berani mencari gara-gara dengan mereka. Alan berhasil menyelinap keluar ruangan sementara keduanya membuat kekacauan. Alan sadar cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan berpura-pura menjadi sampah tak berguna. Alan kembali ke kamarnya dan merebahkan diri di sofa untuk menenangkan pikiran. Di sisi lain, Yaban heran bagaimana bisa orang tak kompeten seperti Alan mengungkap eksperimen manusia. Alan terlihat sangat lemah dan tak bisa mengurus diri sendiri. Tapi entah kenapa dia tahu tuh urusan rahasia negara lain. Meskipun demikian, dia tetap menganggap Alan sebagai sosok yang sangat aneh. Anak yang baru saja ia selamatkan dianggap sangat berbahaya dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Anak itu diselamatkan dari pasar gelap di kerajaan Kelion. Dengan ini Alan berhasil menyelamatkan dosa kedua Deus. Setelah dijual Deus, terus-menerus disiksa dan dipindah tangankan tanpa henti. Hal inilah yang membuatnya menjadi dosa kemalasan, salah satu dari 5 dosa besar. Saat Deus kehilangan kendali, dia melenyapkan sebuah kerajaan dengan cara yang tak terbayangkan. Bahkan para pemain pun trauma melihat kekejamannya. Karena tahu betapa berbahayanya dia, Alan meminta Yaban untuk memperlakukannya dengan lembut. Yaban lalu bertanya apakah surat untuk Yutia itu tentang anak kedua, dan Alan pun membenarkannya. Selain pesan penting itu, dia juga menyelipkan informasi tambahan yang krusial di dalamnya. Alan memberitahu Yutia untuk merawat anak itu karena kondisinya yang lemah. Dan seperti perintah tuannya, Yutia melakukan hal yang benar. Dia menghampiri Deus, membantunya keluar dari keputusasaan, sambil berkata bahwa dia telah dipilih oleh orang hebat. Yutia mengatakan pada Deus bahwa dia bisa membalas dendam, asalkan dia mau melayani Alan dengan kesetiaan penuh. Berkat bantuan Yutia, Deus mampu melepaskan kekuatannya, namun tetap bisa mengendalikannya. Sementara itu, Alan panik karena tidak tahu di mana keberadaan bos ketiga. Tiba-tiba Yaban masuk dengan kabar mengejutkan. Tonio putra kedua telah tiada. Alan terkejut karena ini belum saatnya Tonio berakhir. Upacara perpisahan Tonio digelar begitu cepat. Namun sang ayah justru terlihat asik bercengkrama di aula. Raut wajahnya tak menunjukkan sedikit pun duka atas kepergian putranya. Sementara itu, Alan merasa janggal. Kepergian Tonio karena kecelakaan terasa aneh, karena di dalam game ceritanya berbeda. Di game Leo harus berjuang keras untuk bisa mengalahkan Tonio. Kenyataannya Alan melihat dengan jelas Leo tertawa di atas tubuh Tonio yang tak bergerak. Meski begitu, Alan tahu tujuannya hanya satu, mengumpulkan kelima kepingan dosa besar. Setahun berlalu, situasi di rumah terasa lebih tenang, karena tak ada lagi perebutan kekuasaan. Leo pun mengambil alih bisnis terlarang saudaranya. Selama 1 tahun itu, Alan menjalin hubungan dekat dengan Yutia melalui surat menyurat. Mereka rutin berkirim kabar. Berkat semua berjalan lancar, donasi untuk panti asuhan terus mengalir deras. Suatu hari Yaban datang membawa kabar bahwa ia menemukan petunjuk yang Alan cari. Alan sangat gembira karena ini berarti petunjuk tentang bos ketiga. Akhirnya ia menemukannya. Malam itu terasa damai bagi Alan. Tapi di sebuah lokasi distribusi barang terlarang, suasana begitu mencekam. 2 orang kepercayaan Leo tiba di gudang dan terkejut. Puluhan anggota mereka tergeletak tak berdaya. Akhirnya Deus memahami semua ajaran yang diberikan Yutia kepadanya. Dengan tatapan kosong, mereka mengarahkan senjata ke diri sendiri dengan cara yang mengerikan. Tak lama kedua orang itu pun mengalami nasib serupa. Ternyata, dalang di balik semua ini adalah Deus yang diawasi Yutia. Usai menyingkirkan para penjahat, Deus bertanya pada Yutia, apakah tindakan kita ini ada artinya? Yutia meyakinkannya. Yutia balik bertanya, apa kau merasa kasihan pada mereka? Deus menjawab, tidak, karena ulah mereka banyak orang yang menderita karena zat terlarang itu. Ia hanya penasaran apa dampak semua ini pada rencana besar mereka. Yutia menjelaskan ini adalah persiapan untuk menyambut kembalinya Tuhan mereka. Tahtanya tak boleh dibiarkan kotor. Akhirnya Deus memahami semua ajaran yang diberikan Yutia kepadanya. Sebelum pergi, mereka memastikan gudang itu lenyap tanpa sisa. Sebuah simbol bulan biru ditinggalkan di lokasi, menandakan diri mereka sebagai bulan biru, pedang milik Alan. Setahun pun berlalu, semua berjalan mulus. Yaban datang membawa kabar gembira bahwa anak kelima telah berhasil diselamatkan. Anak itu sudah dikirim ke panti asuhan. Alan tak bisa menyembunyikan kelegaan karena kekhawatiran terbesarnya sirna. Atas kerja kerasnya Alan,
mentraktir Yaban hidangan paling lezat yang bisa ia temukan. Menemukan dosa ketiga. Keserakahan adalah yang tersulit. Namun berkat pengetahuannya sebagai gamer, mereka berhasil. Yaban telah berusaha sekuat tenaga untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Alan lalu berkata pada Yaban, "Beristirahatlah, kau sudah bekerja keras selama ini." Yaban bertanya, "Apakah misi panti asuhan telah berakhir?" "Benar," jawab Alan. Yaban lega, tapi ia bertanya, "Anda tidak terlihat senang, Tuan." Alan meyakinkannya bahwa ia bahagia. Bahkan ia mengaku sedang tersenyum, meski wajahnya datar tanpa ekspresi. Yaban hanya bisa pasrah dan mengiyakan perkataan tuannya itu. Alan merebahkan diri di tanah merasa lega, karena rencananya berjalan sempurna. Anak-anak itu bisa tersesat karena masa lalu kelam mereka, jadi ia bertekad menyelamatkan mereka semua. Sebuah misi yang dulu ia kira mustahil. Alan lantas menanyakan kabar panti asuhan, dan Yaban menyerahkan sepucuk surat padanya. Yaban meyakinkan bahwa semuanya berjalan mulus persis seperti yang diharapkan. Awalnya anak-anak itu seperti boneka tanpa jiwa, tapi entah bagaimana mereka kini menjadi lebih ceria. Alan bersyukur mendengarnya, karena itu berarti mereka tak perlu lagi mencari pengasuh tambahan. Alan merasa bangga pada Yutia. Di luar dugaannya, gadis itu mampu mengatasi semua kesulitan dalam merawat anak-anak. Alan menduga ini terasa mudah baginya karena Yutia sendiri punya latar belakang yang sama. Alan berkata pada Yaban bahwa Yutia adalah anak yang baik. Dalam suratnya ia meyakinkan Alan bahwa semua baik-baik saja. Alan mengungkapkan rasa bangganya melihat anak-anak itu tumbuh dengan sehat dan ceria. Melihat kelima anak itu tumbuh dengan baik, Alan sadar bahwa lingkungan memang punya peran yang sangat besar. Yaban pun bertanya kapan Alan berencana menemui anak-anak itu, seperti yang pernah ia janjikan. Namun jauh di dalam hatinya Alan, sama sekali tak berniat untuk bertatap muka dengan mereka. Ia sadar pertemuan langsung akan bagus untuk mendekatkan mereka. Tapi kepribadian mereka di dalam game membuatnya merasa was-was. Meski begitu, ia yakin semua akan baik-baik saja, karena ia telah menolong mereka sebelum kekuatan mereka benar-benar bangkit. Maka Alan pun memilih untuk tidak jujur kepada Yaban. Ia berdalih mungkin suatu saat nanti akan mencoba untuk menemui anak-anak itu. Setelah misi penyelamatan berhasil, target Alan berikutnya adalah menguasai sedikit keterampilan bela diri. Sihir memang membutuhkan bakat dan Alan memilikinya. Tiba-tiba Yaban bertanya apa Alan pernah dengar tentang bulan biru. Alan mengaku tak pernah mendengarnya. Yaban pun menjelaskan itu adalah kelompok yang sedang naik daun karena memburu organisasi jahat. Terdengar seperti sekadar membersihkan sampah, Alan tak melihat itu sebagai sebuah masalah besar. Lagi pula, kelompok bulan biru sama sekali tak ada dalam alur cerita game yang ia ketahui. Ia yakin kelompok itu akan lenyap dengan sendirinya seiring waktu. Namun Yaban membawa kabar mengejutkan. Kelompok itu telah menyingkirkan para bangsawan, membuatnya curiga. Alan mungkin tahu sesuatu. Mendengar hal itu, Alan langsung menyuruh Yaban untuk beristirahat di kamar yang dekat dengannya. Sementara itu, Yutia sang pemimpin bulan biru meminta laporan mingguan dari para anggotanya. Siolang sang dosa kesombongan melaporkan bahwa ia telah membereskan para petinggi pedagang budak. Sebelum melenyapkan mereka, ia berjanji akan memberi mereka kesempatan jika bisa menebak warna matanya. Tentu saja mereka gagal yang membuat riwayat mereka berakhir. Sang dosa keserakahan. Rini kemudian menyebut semua jasad telah diurus sementara untuk eksperimen ilegal. Radan sang dosa obsesi telah menanganinya. Yutia tersenyum puas karena segalanya tampak berjalan sesuai dengan rencananya. Ia memuji mereka demi kejayaan bulan biru. Namun Radan menyela bahwa ada satu masalah kecil, yaitu pimpinan Avalon. Organisasi yang menjadi target mereka ternyata dipimpin oleh Leo Putra Sulung dari Tuan Kon. Rupanya Radan menemukan sebuah dokumen berbahaya saat menghancurkan markas Avalon. Isinya adalah rencana Leo untuk menyingkirkan Alan setelah ayah mereka tiada. Melihat isi dokumen itu, amarah seketika menyelimuti Yutia. 2 tahun berselang, Chon Palacio yang sakit akhirnya berpulang. Laporan resmi menyebut henti jantung, tapi riwayat masa lalunya menceritakan kisah yang berbeda. Di tengah suasana upacara pemakaman, Leo mendapat kabar bahwa bulan biru kembali menyerang salah satu bisnis miliknya. Alan tak sengaja mendengar percakapan kakaknya. Mereka akhirnya mulai menganggap serius keberadaan organisasi itu. Upacara pemakaman yang sepi itu pun berakhir. Setelahnya Yaban bertanya pada Alan mengenai rencana mereka selanjutnya. Yaban mengingatkan tahun depan Leo akan mewarisi gelar. Tak disangka Alan justru berkata, mereka akan pergi dari kediaman itu. Tentu saja Yaban terkejut. Alan menjelaskan tujuan mereka adalah sebuah desa terpencil di selatan bernama Rotmal. Itu adalah desa terpencil yang terletak di wilayah selatan Koonti Palacio. Tanpa menunggu lama mereka pun pergi. Namun kesenangan mereka di Rotmal hanya bertahan 3 hari sebelum sebuah kabar memaksa mereka kembali. Sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan telah terjadi. Putra sulung Leo telah berpulang. Alan tak menyangka baru 3 hari ia pergi kini, ia sudah kembali ke kediaman. Alan heran kenapa kakaknya pergi tepat setelah ia meninggalkan rumah. Penyebabnya adalah luka tusukan di bagian jantung. Akan tetapi misteri mengenai siapa pelakunya masih belum terpecahkan. Alan pun bertanya pada Yaban apa ada yang aneh. Yaban mengiyakan, lalu balik bertanya, apakah Anda yang menghancurkan Avalon dalam semalam?
Pertanyaan itu membuat Alan terhenyak. Ia akhirnya paham kenapa para bangsawan dan tamu lain begitu takut untuk menatap matanya. Saat hari keberangkatan Alan ke Rothmal, Yaban sempat bertanya mengapa Alan memilih desa terpencil ketimbang pergi ke kota besar. Jauh di dalam benaknya, Alan tahu hanya di Rothmal ia bisa menjalankan rencananya. Itulah tujuannya yang sebenarnya. Ia telah berhasil menolong kelima dosa besar dan mencegah kehancuran dunia. Rothmal adalah pilihan sempurna karena tak ada hubungannya dengan alur cerita asli. Terlebih lagi di sana juga terdapat Villa Palatio, sebuah rumah peristirahatan yang terpisah dari kediaman utama. Tempat yang paling ideal untuk menjalani hidup santai sebagai seorang bangsawan. Jawaban yang diberikan pada Yaban hanya satu, bahwa semua ini ada alasannya. Yaban muak mendengarnya merasa Alan selalu mengabaikan semua hal. Namun karena tak bisa berdebat, ia pun memilih untuk diam. Tak disangka Leo ternyata berencana menyingkirkannya. Namun karena dia pergi, Leo menunda rencananya. Elon bahkan membungkuk padanya seolah ketakutan sebelum akhirnya pergi. Sikap itu meyakinkan Leo, tapi ia tetap menyuruh asistennya Alman untuk mengikuti kereta Alon. Alman lantas bertanya pada Leo, apa ia berniat menyingkirkan Alon dengan perintah ini? Alman hanya ingin memastikan niat tuannya yang sebenarnya. Leo terperanjat. Alman yang biasanya patuh kini berani bertanya. Leo membentak Alman bahwa tugasnya hanya mengikuti perintah, namun tiba-tiba sebilah pedang menembus dadanya. Dengan napas terengah Leo bertanya pada Alman, mengapa ia berkhianat? Sambil tersenyum, Alman berkata bahwa dia hanya sedang bermain-main. Dia mengaku semua ini hanya permainan, dan identitas aslinya adalah Radhan. Sang dosa obsesi memperingatkan Leo bahwa tak ada yang boleh menyentuh Tuan mereka, Sang Bulan Agung. Misi mereka mungkin terbatas, tapi keselamatan Sang Tuan adalah mutlak. Radon sengaja menunggu Leo, menunjukkan niat jahatnya pada Elan sebelum akhirnya bergerak. Radon mengaku telah menunggu selama 2 tahun penuh untuk satu kesalahan ini. Di ambang ajalnya Leo, mengancam Radon tak akan bisa lolos dari anak buahnya. Ucapan itu justru membuat Radon menjadikan pemusnahan Avalon sebagai tujuan utamanya. Radon menggeleng berkata bahwa Alon memberinya kesempatan, tapi ia menyia-nyiakannya. Sementara itu di tempat lain, Elon menikmati pagi yang indah surga dunianya sebagai bangsawan yang bebas. Saking menikmatinya, ia bahkan berencana membuka bisnis roti panggang. Saat asik menyantap makanan, Evon datang membawa sebuah pesan. Makanan Elon terasa hambar saat membaca surat yang menyatakan kakaknya telah tiada. Hanya dalam 3 hari surga yang ia nikmati pun berakhir. Ia kembali ke kediaman disambut tatapan aneh dari semua orang. Saat itulah, Yeban menuduhnya sebagai dalang di balik kehancuran Avalon. Alon sadar situasi ini gila. Ia meminta Yeban menjelaskan tuduhan itu. Yeban hanya menjawab bahwa dialah satu-satunya yang diuntungkan dari semua ini. Yeban melanjutkan Leo diserang setelah mereka pergi memberinya alibi sempurna. Kejadian ini juga menjadikannya pewaris tunggal tanpa saingan. Tanpa Avalon tak ada lagi yang bisa mengganggu Alon. Itulah kenapa ia disebut sang dalang. Yeban lalu memuji dirinya seorang ahli pedang di bawah komando Alon. Alon yang bingung bertanya pada Yeban apakah ia sedang bersenang-senang. Alon pun duduk mencoba mencerna semua yang terjadi. Ia tak percaya ada organisasi yang bisa melenyapkan Avalon dalam semalam. Tiba-tiba ia teringat ucapan Yeban tentang organisasi pemburu. Elon menduga pelakunya adalah kelompok Bulan Biru. Namun Yeban menyangkalnya berdasarkan informasi dari Serikat. Bulan Biru tak pernah meninggalkan jasad, hanya sebuah tanda. Sementara para pejabat Avalon berakhir karena sabetan pedang. Seketika Alon sadar mengapa ia yang dituduh sebagai dalang. Itu karena asistennya adalah pengguna pedang. Tapi jika bukan Bulan Biru, lalu siapa? Lalu dalam sebuah pertemuan rutin, Yutia bertanya pada rekannya, adakah jejak keterlibatan mereka dalam insiden itu? Mereka memastikan tak ada yang tersisa. Hanya ada tumpukan musuh yang tumbang persis seperti keinginan Yutia. Senyum puas terukir di wajah Yutia, rencananya berjalan sempurna. Inilah akhir dari Avalon, organisasi kuat yang pernah mencengkeram kerajaan Istria. Hanya dalam 5 hari Yutia dan timnya berhasil meruntuhkan Avalon. Namun Redon melapor pembersihan belum tuntas. Yutia bertanya apa maksudnya, dan Redon menjelaskan bahwa ia menemukan lebih banyak bangsawan yang terafiliasi dengan Avalon. Rupanya Kadipaten Altea adalah dalang utama di balik semuanya. Tanpa ragu Yutia memberi perintah agar mereka melenyapkan ancaman itu dalam senyap. Yutia lalu menanyakan soal serikat informasi, dan mereka memastikan tidak ada bukti apapun yang mengarah pada mereka. Faktanya, semua serikat lain sepakat menyebut insiden itu sebagai kekacauan yang diciptakan oleh seorang ahli pedang. Ryan kemudian bertanya pada Yutia apakah pengawasan harus terus dilanjutkan. Yutia mengiyakan. Ia menekankan pentingnya menjaga semua ini dari tuan mereka. Teus mengingatkan bahwa Leo, saudara Alon, adalah orang yang pertama kali mengincarnya. Yutia menegaskan bahwa tindakan mereka tak dapat dibenarkan karena bergerak tanpa perintah Alon. Ia mengingatkan kembali mereka adalah pedang yang tak seharusnya berpikir untuk diri sendiri. Yutia berkata bahwa Bulan Biru hanya bergerak atas perintah, lagi pula tuan mereka mengetahui segalanya. Dengan pemahaman itu, ia mendorong mereka untuk selalu hidup sesuai standar sang tuan dan tidak pernah mengecewakannya. Deus terkejut Yutia yang begitu perkasa ternyata takut Alon mengetahui tindakan mereka. Namun Deus tak bisa membantah karena semua ini demi Alon.
Sebulan berlalu Alon justru tenggelam dalam tumpukan tugas. Ini bukan kehidupan yang ia inginkan, namun takdirlah yang telah memilihnya. Akibat kepergian Leo, Alon menuai banyak kebencian. Anehnya peristiwa itu seharusnya baru terjadi 6 tahun lagi. Karena kepergian mendadak keluarganya, semua pekerjaan kini jatuh ke pundak Alon. Parahnya lagi semua orang malah bekerja lebih keras dan menyelesaikan tugas mereka tepat waktu. Alon teringat di masa ayahnya mereka, semua bekerja tanpa henti bagai serangga. Tanpa ia sadari para pekerja berusaha keras agar tidak memancing amarahnya dan bernasib buruk. Alon berharap para pelayan bisa mengatasi semuanya tanpa perlu melibatkannya. Di sisi lain, Iban memuji Alon karena mencapai sihir tingkat 2 hanya dalam 2 tahun. Iban berkata Alon sangat berbakat karena biasanya butuh 4 tahun untuk mencapai tingkat itu. Malas berdebat, Alon hanya mengiyakan. Sejujurnya ia hanya fokus pada sihir pertahanan karena rasa gugup. Teknik itu membutuhkan kendali sihir yang tinggi, sesuatu yang Alon rasa takkan pernah bisa ia kuasai. Awalnya Alon begitu bersemangat mengira semua bahaya akan sirna setelah rencananya usai. Dengan begitu ia bisa belajar dengan tenang tanpa ada tekanan. Namun insiden keamanan terakhir menyadarkan Alon kalau lubang mana miliknya ternyata sangat kecil. Lubang mana itu, seperti bakat alami, sudah ditentukan sejak lahir dan nyaris mustahil diubah. Dan lubang mana milik Alon terlampau kecil, bahkan latihan keras pun tak bisa menutupi kekurangannya. Saat Alon tengah merenungi nasibnya yang penuh tekanan, Iban datang membawa sebuah undangan pesta. Alon kaget diundang, tapi ia tak punya pilihan lain selain hadir. Begitu tiba di aula, ia sudah merasa sangat lelah. Pesta itu adalah acara pendanaan untuk menjalin koneksi antar bangsawan di wilayah selatan kerajaan Asteria. Alon pun berniat membangun koneksi karena ia akan segera menjadi seorang count. Alon berpikir koneksi yang baik dengan bangsawan lain mungkin bisa menjamin keselamatannya di masa depan. Namun saat Alon melangkah para bangsawan, justru menjauhinya seakan ia pembawa wabah penyakit. Iban mencoba menghiburnya, akan tetapi Alon sama sekali tidak merasa kecewa. Alon sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia pamit pada Iban dan berjalan ke meja minuman sambil memikirkan langkah selanjutnya. Meskipun ia dijauhi dan dijadikan kambing hitam, Alon bertekad menghadapi situasi ini mengandalkan kemampuan sosial yang diam-diam telah diasahnya. Sambil membawa segelas anggur, ia mendekati seorang wanita memuji betapa nikmatnya minuman itu. Ia berkata ingin membeli beberapa botol, lalu mencoba menutup obrolan dengan sebuah senyuman. Namun seperti dugaan, senyumnya malah terlihat sangat mengerikan. Merasakan ketakutan, wanita itu berkata akan meminta ayahnya untuk mengatur semuanya. Sebelum Alon sempat berkata-kata, wanita itu sudah bergegas pergi. Alon hanya bisa termangu sementara para tamu mulai berbisik kalau ia baru saja mengancam gadis itu. Di mata mereka, Alon bahkan lebih buruk dari mendiang para saudaranya. Alon mencoba menyangkal kenyataan dan menganggap kalau wanita tadi hanya seorang pemalu. Iban menghampiri untuk menenangkan Alon, mengingatkan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Ia pun sadar reputasi Palacio jauh lebih buruk dari dugaannya akibat rumor yang menyebutnya telah menyingkirkan saudaranya. Secara otomatis, ia menjadi orang yang paling dihindari oleh semua orang di sana. Merasa jengah, Alon berkata pada Yaban kalau ia butuh mencari udara segar. Tanpa ia sadari, Alon diawasi oleh seorang wanita berambut merah yang misterius. Saat Alon merenungi nasibnya di balkon, seorang gadis asing tiba-tiba muncul dan ingin bicara dengannya. Alon terkejut. Seseorang baru saja menyapanya, dan saat dilihat lebih jelas, ia adalah Loria, putri ketiga dari keluarga Altea. Alon tidak begitu kaget jika ada seseorang dari keluarga itu yang mendekatinya. Alon ingat keluarga Altea adalah salah satu antagonis utama di dalam game yang dikenal sebagai kambing hitam dari utara. Alon sadar siapapun yang berani mendekatinya pastilah bukan orang sembarangan. Tapi Alon heran kenapa ia tak bisa mengingat gadis ini dari dalam game yang pernah ia mainkan. Seketika Loria langsung ke intinya, berkata bahwa ia butuh kekuatan Alon karena nasibnya akan segera berakhir. Alon terhenyak mendengarnya. Loria menjelaskan bahwa selama ini ia dilindungi oleh ayahnya karena statusnya sebagai putri dari selir. Namun ayahnya kini jatuh sakit dan ia khawatir para saudaranya akan segera menyingkirkannya. Alon akhirnya paham ini adalah perjuangan bertahan hidup. Lalu ia sadar alasan tak mengingatnya Loria sudah tiada sebelum cerita utama dimulai. Loria terus memohon bantuan Alon, namun Alon dengan tegas menolak untuk membantunya. Loria kembali berkata bahwa ia tidak meminta bantuan secara cuma-cuma. Ia menjanjikan setengah dari wilayah Kadipaten Altea sebagai imbalan untuk Alon. Alon tak peduli dan berbalik pergi meski ia tahu posisi Loria memang sangat sulit. Tapi menolongnya berarti membahayakan diri sendiri. Lagi pula Alon tak punya kekuatan seperti yang dirumorkan. Ia hanyalah seorang pria biasa yang tak punya bakat apapun. Namun saat hendak melangkah pergi, hati nuraninya menahannya. Ia pun berbalik menatap Loria. Ia berkata kalau sesuatu yang baik akan terjadi padanya sambil berharap gadis itu akan menemukan penolongnya. Di sisi lain, para pengamat melihat Loria mendekati Elan dan memutuskan untuk melapor pada Yutia sebelum bertindak. Ryan berkata pada Deus mungkin tak perlu melapor karena Loria adalah satu-satunya Altea yang tak terlibat kejahatan keluarga mereka. Ini berarti Loria bukanlah target yang harus diwaspadai oleh Radon.
Deus setuju ini membuat urusan mereka lebih mudah, karena anggota Altia lainnya akan segera diurus. Ryan juga mengingatkan perintah Yutia untuk memutus semua informasi agar insiden Avalon tidak sampai ke telinga Elan. Saat Elan berjalan sendirian di lorong, tiba-tiba wanita berambut merah itu menghampirinya. Elan sempat bingung, tak yakin apakah wanita itu sedang menyapanya atau orang lain. Elan membalas sapaannya dengan gugup. Dari cara berjalan dan auranya ia tahu, wanita ini sangat mencurigakan. Alon berusaha mengingat, ia merasa sangat familiar dengan wajah wanita itu dari dalam game. Dan lagi ia sadar kalau orang yang mendekatinya kali ini pun jelas bukan orang biasa. Akhirnya Alon ingat namanya Kalia Zenonia. Ia pun maju untuk menyapanya dengan benar. Kalia tampak kaget karena Alon mengenali dirinya. Alon hanya berkata kalau Kalia adalah sosok yang cukup terkenal. Kerajaan Asteria ternyata dikuasai oleh 3 keluarga besar. Di utara ada keluarga Altea yang perkasa. Wilayah timur dikendalikan oleh keluarga Palacio, dan di barat ada klan Zanonia yang licik tempat Kalia berasal. Jika Palacio ibarat sebuah geng preman, maka Zanonia adalah sindikat kejahatan yang jauh lebih terorganisir. Alon butuh koneksi bangsawan agar bisa hidup tenang, tapi berurusan dengan Zanonia terasa seperti mencari masalah. Alon mencoba berbasa-basi memuji Kalia bahwa kecantikannya sudah terkenal di mana-mana. Kalia pun menerima pujian itu dengan senang hati. Dia ingin mengobrol lebih lama, dan Alon setuju meski tahu banyak mata mengawasi mereka. Jauh di dalam hatinya, Alon hanya berharap wanita ini segera pergi meninggalkannya. Sambil tersenyum, Kalia berkata bahwa Alon memang persis seperti yang digosipkan orang-orang, namun dia menegaskan ingin bertemu lagi dengannya. Alon terkejut bertanya-tanya apa sebenarnya maksud wanita itu. Sementara itu, Deus dan Ryan yang memantau situasi merasakan ada sesuatu yang lebih gawat akan terjadi. Deus memberitahu Raina bahwa ada sosok aneh yang diam-diam mengikuti Elan dari kejauhan. Tanpa perintah khusus, Rain menyarankan untuk tetap mengawasi, namun siap bertindak jika keadaan mendesak. Di sisi lain, Alan dan Yeban tiba di sebuah ngarai tersembunyi yang menjadi tujuan Alan. Yeban merasa ragu, ia mengingatkan Alan bahwa bagian dalam ngarai itu sangat gelap walau hari masih siang. Sebaliknya, Alan justru sangat gembira karena akhirnya ia berhasil menemukan tempat tujuannya. Dia berharap ini adalah tempat yang benar, karena jika salah dia bisa sangat kecewa. Begitu masuk Alan lega tempat itu, persis seperti yang dicarinya. Di dalam game tempat ini, sangat mudah ditemukan berbeda dengan usahanya yang susah payah di dunia nyata ini. Alon datang ke ngarai ini untuk sebuah labirin istimewa, labirin bisikan. Jika berhasil memecahkan teka-teki, di 8 ruangan ia bisa mendapatkan artefak langka sebagai hadiahnya. Karena masih mengingat semua petunjuknya, inilah saatnya menikmati keuntungan menjadi pemain level 1 yang tahu segalanya. Elan terpesona saat berdiri di depan gerbang labirin. Ini pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Yaban kemudian berkomentar bahwa ngarai ini sepertinya adalah buatan tangan manusia. Hal ini membuatnya semakin penasaran bagaimana bisa Elon mengetahui tempat seperti ini. Elon menjawab santai bahwa dia sering ke sini, yang tentu saja membuat Yaban kaget. Sadar Yaban terlalu serius, Alon mengaku hanya bercanda. Saat memasuki labirin, monster-monster tampak bergelantungan di atap menunggu jawaban teka-teki yang salah sebagai sinyal untuk menyerang. Sementara Yvonne mulai panik, Alon justru terlihat sangat tenang, yang membuat Yvonne semakin heran. Elan hanya fokus pada teka-teki sementara Yiban pusing memikirkan betapa sulitnya memahami jalan pikiran Elan. Yiban terus berpikir keras menyadari bahwa tidak ada satupun misi mereka yang saling berhubungan. Mulai dari menghancurkan organisasi rahasia, menyelamatkan budak melunasi utang, hingga membantu seorang anak yatim, dan banyak hal lainnya. Ini membuat Yiban bertanya-tanya, bagaimana Elon tahu tentang labirin ini, padahal ia jarang sekali keluar dari kediamannya. Tiba-tiba Elon berkata kalau teka-tekinya sudah terjawab, mereka hanya perlu menunggu sebuah tangan raksasa selesai bergerak. Meski penasaran pada Elon, Yaban percaya bahwa selalu ada hal baik yang didapat dari setiap misi mereka. Pintu perlahan terbuka, membuat Yaban bertanya-tanya kejutan. Apalagi yang sudah disiapkan Elon kali ini? Begitu pintu terbuka lebar, mereka disambut oleh pemandangan harta karun yang melimpah di sebuah ruangan raksasa. Di ujung ruangan terlihat sebuah sarung tangan baja dengan cincin yang terpasang di jarinya. Ternyata misi Evon kali ini hanyalah untuk mengambil cincin hitam yang ada di salah satu jari itu. Iban kaget karena tujuan mereka hanyalah benda yang tampak tidak berguna. Alan mengambil cincin itu, dan meski kebesaran ia tetap menyimpannya. Dia menyuruh Iban untuk meletakkan semua harta yang sudah dikantongi, karena itu hanya akan membawa masalah bagi mereka. Saat mereka meninggalkan labirin, Alon meyakinkan Yiban bahwa jalan keluar mereka sudah aman. Alon berterima kasih pada Yiban, karena bantuannya telah membuat semua ini menjadi jauh lebih mudah. Namun beberapa saat kemudian, mereka menghadapi sedikit rintangan. Sekelompok golem batu telah memblokir jalan, dan Yvonne langsung berpikir cara untuk meloloskan Elan. Saat itu Elan dengan tenang berkata, tak perlu khawatir, karena dia sendiri yang akan menangani golem-golem itu. Yvonne mencoba mengingatkan bahwa kabur adalah prioritas utama. Tak peduli dengan peringatan itu, Alan berjalan mendekati para golem sambil mengangkat jari yang memakai cincin itu. Yaban cemas sihir,
tingkat 2 milik Alan takkan mempan melawan para golem itu. Saat jaraknya menipis, Alan pun mengaktifkan cincinnya memicu sebuah instruksi pengekangan. Seketika waktu terhenti. Alan terlempar ke dimensi hampa, di mana sebuah sistem memberinya dua pilihan batasan. Alan teringat di dalam game, posisinya kini membuka jendela pilihan. Dari jurang muncul wajah raksasa. Alan yakin hadiah labirin ini adalah instruksi pengekangan itu. Artefak ini, tipe penyerap memberikan batasan pada penggunanya demi kekuatan yang lebih besar. Suara barusan membuat semua ini terasa begitu nyata bagi Alan. Alan pun mendeklarasikan batasan pertamanya. Usai merapal mantra, sang entitas bertanya tujuannya. Alan ingin sedikit memutar hukum dunia. Sesaat kemudian sistem memberinya batasan pertama. Untuk batasan kedua prosedurnya sama. Sistem kembali bertanya apa yang ia inginkan. Jawaban Alan tetap sama, keinginannya tidak berubah. Entitas itu terdiam sejenak. Alan khawatir jangan-jangan ia telah melakukan kesalahan. Alan tahu kombinasi segel dan kata yang tepat akan memberinya kekuatan sihir pamungkas. Dari game ia telah menguasai semua segel tangan dan frasa. Seharusnya permintaannya terkabul. Tepat saat itu, permintaannya terkabul. Sosok itu berkata, Alan dianggap istimewa karena mengingat semua tentang dewa yang terlupakan. Suara itu memerintahnya untuk meneruskan kehendak sang dewa, membuat Alan bingung. Usai percakapan, cincin di tangan Alan terserap. Tanda bahwa batasannya telah berhasil. Seketika Alan kembali ke dunia nyata tepat, saat Yeban berusaha menariknya dari hadapan golem. Namun Alan segera mengerahkan kekuatan sihirnya. Tapi setelah mengerahkan seluruh mana bola petir yang tercipta, ternyata sangat kecil. Sadar sihirnya lemah, ia memutuskan mencoba kekuatan batasan dengan membayar harganya. Yeban pun terperangah. Hanya dengan satu jentikan jari Alan, melesatkan bola sihir ke arah para golem. Begitu serangan itu menyentuh targetnya, semua golem hancur berkeping-keping. Seperti biasa, Alan tetap santai dengan mata mengantuknya. Sementara Yeban benar-benar terpana melihat kejadian barusan. Setelah para golem lenyap, mereka melanjutkan pencarian jalan keluar gua. Yeban pun bertanya apakah selama ini Alan menyembunyikan kekuatannya. Alan menyangkalnya. Yeban berkeras selama menjadi tentara bayaran, ia tak pernah melihat hal sehebat ini. Namun Alan tetap bersikukuh kalau itu hanyalah sihir tingkat 2. Padahal dalam hati Alan panik. Ia tak ingat sihir ini sekuat itu di dalam game. Ia tahu di game mantra bisa diperkuat dengan rapalan, dan barusan ia melipat gandakan kekuatannya hingga 5 kali lipat dengan jumlah rapalan yang ia pakai. Dengan cara ini, ia bisa mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Bahkan Alan sendiri terkejut akan kedahsyatan sihir tingkat 2 itu. Beberapa menit menjelajah, mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Yeban menghela napas lega, bisa bebas. Yeban duduk terkulai mengeluh, misi ini lebih melelahkan daripada pertarungan sungguhan. Yeban menoleh pada Alan bertanya siapa perancang tempat mengerikan ini. Saat itulah, Alan sadar labirin ini punya nama lain yang terkenal di masyarakat. Tempat ini dikenal sebagai labirin bisikan, dan selalu menarik perhatian. Alan memakai kesempatan itu untuk memberitahu Yeban labirin ini dibuat oleh pria bernama Paleon. Sadar Yeban akan bertanya lebih jauh, Alan segera menariknya pergi dan berkata, sudah waktunya berangkat. Alan berkata pada Yeban, masih ada yang harus ia kerjakan setibanya di sana. Etos kerjanya membuat Yeban kagum. Soal sihir, Alan tahu segel yang cocok dengan elemen mantra akan meningkatkan kekuatannya. Itu aturan dasar di game. Tapi di dunia nyata sedikit berbeda. Visualnya sama, namun statistik serangannya meningkat drastis. Segel itu seolah mengubah mantranya. Alan bertanya-tanya apa kontrol mananya sudah sehebat itu, hingga ia bisa merasakannya. Karena belum yakin, ia memutuskan akan menguji teorinya ini setelah mananya pulih kembali. Meski begitu, ia lega karena semua rencananya berjalan mulus. Namun tanpa sepengetahuan Alan dan Yeban, sesosok dosa mengamati mereka dari kejauhan. Gadis itu memasuki labirin, mempelajari tulisan kuno di dinding, dan menyadari betapa hebatnya kekuatan Alon. Ia begitu takjub. Alon seolah mengetahui segalanya, setiap gerakannya pun penuh perhitungan yang matang. Dan yang lebih mengejutkan, ia yakin Alan adalah sosok legendaris bernama Palaan. Terlebih lagi, mantra yang Alan gunakan tak tercatat di buku manapun, bahkan di perpustakaan kuno sekalipun. Rasa hormatnya pada Alan semakin dalam. Kini ia percaya semua perkataan Yutia ternyata adalah kebenaran. Di saat yang sama, Deus menghampirinya menanyakan informasi yang ia cari. Namun ia gagal, targetnya telah pergi sebelum sempat bicara. Dengan sedikit kecewa, ia menyarankan agar mereka melapor pada Yutia untuk meminta petunjuk selanjutnya. Tugas mereka di sana telah usai. Keduanya pun melesat terbang menghilang di angkasa. Di tempat lain, di kediaman kaum Zenonia Kalia, terus teringat pada Alon. Tanpa diduga sebuah rencana licik tengah terjadi di sana. Semua orang mengira ayah Kalia yang berkuasa. Padahal ia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh putrinya sendiri. Dalam sebenarnya di kediaman itu adalah Kalia, sedangkan ayahnya hanyalah pajangan semata. Namun obrolannya dengan Alan membuatnya curiga. Jangan-jangan pria itu sudah mengetahui rahasianya. Saat ia masih merenung, seorang pelayan berlari panik
dan memintanya untuk segera kembali ke kamarnya. Ia pun bergegas dan mendapati mata-matanya sudah terbaring tak bernyawa di dalam kamar. Namun Kalia tetap tenang. Segel yang ia pasang tidak aktif, artinya tidak ada informasi yang bocor sebelum ia pergi. Meski begitu, Kalia sadar jasad itu sengaja diletakkan di kamarnya sebagai sebuah pesan. Kecemasannya memuncak bagaimana rahasianya bisa terbongkar. Kalia yakin Elanlah pelakunya, dan sudah tahu segalanya saat mereka bicara. Padahal gadis itu tidak tahu. Elan hanyalah pria biasa yang sedang tidur siang di karavannya, sama sekali tak peduli urusan dunia. Sementara itu, Loria pulang dengan perasaan cemas. Pertemuannya dengan Alon tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dari pertemuan singkat itu, Loria sadar Alon bukanlah orang yang bisa ia jadikan sebagai lawan. Alon adalah harapan terakhirnya, tapi ia tahu pria itu takkan menerima kesepakatan yang merugikannya. Kekuasaan Loria memang telah direbut oleh saudara-saudaranya, mulai dari Tamalian Mary Pilin hingga Kig. Loria tiba di kediaman keluarga, teringat bagaimana ia bertahan hidup hanya berkat pengaruh sang ayah. Namun kini ayahnya telah tiada. Ia pun bingung tak tahu harus berbuat apa untuk kedepannya. Begitu masuk, dua pelayan berlari, menghampirinya dengan wajah panik, memanggil namanya dengan cemas. Para pelayan mengabarkan bahwa Kig dan Filin telah pergi untuk selamanya. Berita itu sontak mengguncang Loria. Loria tak percaya orang sekejam Kig dan Filin akan rela mengakhiri perjalanan mereka dengan cara seperti itu. Loria lantas menanyakan keberadaan Tamalian dan Marian pada para pelayan. Namun jawabannya ia temukan saat memasuki kamar mereka, melihat keduanya sudah tak bernyawa dalam posisi yang tragis. Loria tertegun menatap jasad saudara-saudaranya. Di tengah kekacauan itu, sesosok dosa pergi dengan senyum puas. Seluruh kediaman diliputi kekacauan dan kebingungan, tak ada yang paham apa yang telah terjadi. Tiba-tiba Loria teringat akan perkataan Elan kepadanya. Di akhir pertemuan mereka, Elan berkata bahwa keberuntungan akan segera menghampirinya. Seketika itu juga Loria sadar bahwa Alon adalah dalang di balik semua ini. Dengan kepergian saudara-saudaranya, Loria menjadi pewaris tunggal. Bukannya senang, ia justru jatuh berlutut ketakutan merasa telah terikat perjanjian dengan iblis. Walaupun begitu, ia mengambil keputusan besar. Tak ada jalan untuk kembali setelah melihat nasib mereka yang melawan Elan. Loria menguatkan hatinya, ia harus terus maju di jalan yang sudah ia pilih ini. 2 bulan kemudian, Elan yang sedang berada di kantornya dikejutkan oleh hadiah dari Altea Dushchik. Saat Elan membuka kotak itu, matanya terpukau pada sebotol anggur yang indah. Eon menjelaskan kalau anggur ini sangat istimewa, setiap botolnya berharga ribuan koin emas membuatnya begitu langka. Bersama anggur itu, terselip sebuah catatan yang ditulis tangan oleh Loria Altea sendiri. Alan terperangah melihatnya, bertanya-tanya mengapa Loria memberinya hadiah semewah ini. Ia sampai bertanya pada pelayan untuk memastikan karena ia tak melihat alasan Loria menghormatinya. Pelayan itu meyakinkan Alan Loria sendiri yang menyiapkannya, dan memerintahkan agar diantar langsung. Namun saat pelayan itu menyebut Loria sebagai Duchess Alon, merasakan sebuah kejanggalan. Saat itulah ia sadar putri bungsu keluarga itu, Loria, entah bagaimana telah menjadi penguasa Altea. Di kediaman Altea, Loria mencoba beradaptasi dengan posisinya sebagai Duchess yang baru. Ia kini duduk di ruang kerja Duke area yang dulu terlarang baginya. Meski kepergian saudara-saudaranya menimbulkan tanda tanya, ia lolos dari kecurigaan berkat alibi pesta dansa. Organisasi rahasianya telah hancur, dan saat kembali ke mansion, ia tak punya kekuatan apapun. Namun campur tangan Alon yang tak terduga mengubah segalanya untuknya. Hal ini membuat Loria bertanya-tanya sejauh apa sebenarnya rencana Alon. Kini semua organisasi di bawah Altea telah bersatu di bawahnya, tapi ia tak cukup naif untuk menantang kekuatan Alon. Loria menduga Alon masih menginginkan sesuatu darinya, mungkin jaringan bawah tanah Altea. Meski begitu, ia memutuskan untuk fokus pada apa yang ada di hadapannya saat ini. Sambil menunggu Alan menghubunginya, ia tersenyum cerah. Apa dia suka anggur kirimanku? Kembali ke kantor Alan, ia masih tak percaya Loria kini telah menjadi seorang Duchess. Padahal beberapa bulan lalu Loria adalah target Eon pun bisa melihat ada yang aneh dengan situasi ini. Beberapa bulan kemudian, 5 tahun sebelum kisah ini dimulai, Yaban memanggilnya dengan gelar Count. Elan terkejut, namun Yaban mengingatkannya bahwa waktu suksesinya menjadi Count sudah dekat. Elan sungguh tak menyangka karena menjadi seorang Count tak pernah ada dalam rencananya. Walaupun demikian, ia tak bisa memungkiri bahwa ia menikmati berbagai keuntungan sebagai seorang bangsawan. Yaban lalu menyerahkan surat dari Yudia dan Elon bertanya, apa ada info baru tentang pelaku yang membuat Leo tiada? Yaban menjawab belum ada, tapi meyakinkan bahwa serikat informasi masih terus bergerak. Eon bertanya mengapa Alon begitu tertarik dengan penyelidikan itu. Apakah ini demi sebuah pembalasan? Alon menjawab dengan tenang, ia hanya ingin bersiap untuk segala kemungkinan. Usai Yaban menggodanya soal gelar Count Alan, membuka surat dari Yudia yang isinya sama seperti biasa. Namun surat bulanan itu membawa kehangatan tersendiri dalam kehidupannya yang cenderung dingin. Elon tersenyum bangga seperti seorang ayah, padahal ia belum pernah bertemu langsung dengan anak-anak itu. Elon bertanya pada Yaban umur mereka, dan Yaban bilang mereka akan memasuki usia dewasa.
Faktanya beberapa anak dari panti asuhan yang sama sudah lebih dulu pergi memulai hidup baru. Mendengar itu, Alan sadar mungkin sudah waktunya ia melepaskan kelima anak itu. Yaban terkejut Alan bersedia melepaskan mereka, namun Alan hanya berkata bahwa mereka semua sudah dewasa. Jadi inilah saatnya bagi mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Alan percaya kelimanya telah melewati fase kebangkitan mereka dan siap untuk hidup di tengah masyarakat. Rupanya masing-masing dari mereka punya bakat istimewa. Yutia berbakat dalam meyakinkan orang. Deus punya keahlian berpedang, sedangkan Rain adalah seorang peneliti yang ulung. Tiolang ahli dalam pertempuran, dan Radan memiliki jiwa kepemimpinan. Elon yakin mereka akan bersinar di tempat yang tepat. Karena itu, Elon memutuskan akan memberi mereka hadiah seperti yang sudah ia rencanakan sejak awal. Setelah semua persiapan selesai, ia mengirimkan surat untuk mereka masing-masing melalui Yaban. Tak lama berselang, Yutia menerima surat-surat itu dan berkata pada yang lain, "Kita menerima arahan baru dari atasan." Dia mengumumkan bahwa arahan kali ini sangat spesial karena dikirim secara pribadi. Kelimanya menyambut surat itu dengan sukacita seolah baru saja memenangkan takdir. Namun sebelum surat dibuka, Yutia menahan mereka untuk membaca surat-surat lama karena arahan Alon selalu yang terhebat. Yang lain terkejut sekaligus terkesan karena hanya Yutia yang bisa memahami surat-surat itu sebelumnya. Yutia yakin dengan arahan individu ini, mereka semua kini punya hak untuk mengetahui isinya. Yutia pun membuka satu surat untuk mereka yang isinya tampak seperti sapaan biasa. Anak-anak lain menjadi bingung karena pesannya terdengar sangat wajar. Tapi Yutia segera menyela mengingatkan bahwa Alon sejak awal mengajari mereka untuk menyamarkan pesan. Yutia lalu menunjukkan pada mereka arahan pertama yang tersembunyi di balik sapaan itu. Di dalam surat tersebut, Alon bercerita tentang kakaknya yang menurut Yutia adalah sebuah perintah eliminasi terselubung. Ia juga menunjuk bagian di mana Alon seolah mempercayakan organisasi Blue Moon kepadanya. Yutia menegaskan bahwa mereka harus membaca surat seperti dirinya agar misi mereka berjalan sempurna. Teus pun angkat bicara. Ia bertanya, bukankah lebih aman bertemu Alon langsung untuk menghindari kebocoran informasi? Dengan tatapan tajam Yutia menjawab, tugas kita adalah mengikuti perintah Deus. Jawaban itu membuat Deus merinding. Dia tahu persis risiko yang mereka hadapi. Setelah masalah itu selesai, Rina mengusulkan agar mereka membaca arahan yang baru. Saat membuka suratnya, Deus tahu tujuannya adalah Caliban negeri para ksatria. Di sisi lain, Rin diperintahkan untuk pergi ke sebuah koloni di tengah padang pasir. Dua lainnya juga memeriksa tujuan mereka, yaitu Raksus dan Lartania. Sementara Yutia ditugaskan ke kerajaan suci Rosario dengan instruksi khusus di dalamnya. Teus terkejut ia harus menjadi seorang ksatria. Dia sama sekali tak mengerti alasannya. Meski begitu, Elon menjamin akan terus mendukung mereka, bahkan melampirkan lokasi sebuah hadiah. Sebelum berpisah, Yutia memberi peringatan keras nama Blue Moon terlarang untuk disebut. Memegang teguh perintah itu, mereka semua bersiap dan berangkat menuju takdir masing-masing. 3 bulan kemudian, Alon masih meneliti sihir di dunia itu, tapi belum menemukan jawaban. Merasa buntu, dia memutuskan jalan satu-satunya adalah bereksperimen pada dirinya sendiri. Alon tiba-tiba teringat para penyerang itu, dan menanyakan perkembangannya pada Yon. Namun Evon memberitahunya bahwa belum ada kemajuan apapun. Jauh di lubuk hatinya, Alan sadar semua ini adalah efek domino dari tindakannya yang mulai lepas kendali. Contoh paling nyatanya adalah Loria. Dia yang seharusnya telah tiada kini bangkit sebagai Duchess Altia, membangun kekuatan mengerikan di dunia bawah. Alon lantas memerintahkan Yaban untuk menghentikan penyelidikan insiden itu. Yaban sungguh terkejut. Tapi Alon telah menyadari akan jauh lebih baik jika seluruh situasi ini tetap menjadi misteri. Dia tak mau menyentuh apapun di luar jalur demi menghindari konsekuensi yang menghancurkan. Dia tahu organisasi rahasia itu takkan bergerak jika tak diusik, dan dia tidak mau membangunkan sarang lebah. Yaban patuh pada perintah bosnya, tapi dia juga melapor bahwa Deus telah diangkat menjadi ksatria di Caliban. Alon menyambut berita itu dengan gembira, karena itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Hampir 3 bulan setelahnya Yaban membawa kabar baru, Deus telah menciptakan ordo ksatria sendiri. Kabar ini mengejutkan Elon, karena itu berarti Deus kini berada di level seorang master, atau lebih. Padahal dia belum lama diangkat menjadi seorang ksatria biasa. Yaban setuju mengatakan, Deus adalah bakat yang luar biasa mengingat ketatnya aturan kekesatriaan Caliban. 6 bulan kemudian, tepat 1 tahun sejak kelimanya mandiri Elan, telah resmi menjadi seorang count. Saat Elan berada di ruang kerjanya Yaban, masuk seperti biasa dengan beberapa berita baru di tangannya. Yaban membawa kabar mengejutkan. Deus kini menjadi salah satu dari 5 pedang Caliban, seorang master ksatria. Mendengar itu, tubuh Alon menegang membuat buku di tangannya terlepas begitu saja. Keringat dingin membasahi wajahnya saat ia meminta Yaban memastikan tak salah dengar, sebab hanya master pedang yang bisa menjadi master ksatria. Di dunia ini, seorang master pedang adalah eksistensi luar biasa yang melampaui bilah aura dan membangkitkan kemampuan unik bernama derivasi. Alon pun bertanya pada Yaban,
Apakah Deus seorang master pedang? Namun Yaban mengatakan, itu belum pasti karena Deus belum menciptakan derivasi miliknya. Meski begitu, kerajaan tetap memberinya gelar Master Ksatria karena ia berhasil mengalahkan pedang keempat. Terlebih lagi, Caliban baru saja kehilangan seorang Master Ksatria dalam perang melawan kaum barbar utara yang telah berlangsung 1 dekade. Yaban menambahkan butuh setidaknya 15 tahun untuk menguasai mana dan mungkin puluhan tahun untuk derivasi. Bahkan Reinhardt sang pedang pertama menjadi Master Ksatria termuda di usia 32 tahun. Alon tahu persis betapa dahsyatnya kekuatan Reinhardt. Namun sang legenda itu butuh 20 tahun lebih untuk mencapai puncaknya. Alon takjub Deus mencapai level Master Ksatria hanya dalam setahun. Padahal Deus bahkan tak mengerti ilmu pedang pada awalnya. Karena hanya derivasi yang kurang, Alon yakin Deus punya potensi melampaui Reinhardt sebagai master pedang. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benak Alon tentang keuntungan besar dari membina anak-anak itu. Namun ia segera menepis pikiran serakah itu jauh-jauh. Ia sadar harusnya bersyukur kelima anak itu tidak bangkit sebagai 5 dosa yang membawa malapetaka bagi kerajaan. Alon pun memantapkan hatinya bahwa kesuksesan anak-anak itu adalah prioritas utamanya. Sementara itu di jantung ibu kota Caliban Kurdam, di distrik perumahan bangsawan, berdirilah Deus menatap pemandangan kota. Kini, ia adalah Kapten Ksatria Gerhana sekaligus Master Ksatria termuda. Senyum hangat terukir di wajah Deus saat adik perempuannya melambai dari bawah. Deus kembali teringat perjalanan yang membawanya hingga ke titik ini. Ia ingat saat kehilangan segalanya karena kelompok jahat kaum hitam. Hal itu membuatnya diliputi amarah dan kebencian. Dia sempat terkurung dan meski Alon menyelamatkannya itu, tak cukup untuk meraih kesetiaannya. Ia hanya setia pada satu hal, yaitu janji untuk membalaskan dendamnya. Karena itulah ia bergabung dengan Blue Moon. Deus pun mulai bekerja sebagai agen mengambil misi berbahaya tanpa peduli keselamatannya. Bertahun-tahun ia menjalankan misi demi mendekati kaum hitam, hingga akhirnya ia menerima arahan pribadi pertamanya. Di dalam surat itu, tertulis instruksi tentang sebuah hadiah di penginapan kecil di Caliban Selatan. Meski Deus tak pernah antusias soal hadiah, ia tetap memutuskan untuk memeriksanya. Saat Deus memasuki penginapan, matanya terbelalak kaget melihat apa yang ada di dalam. Hadiah yang Alon siapkan adalah keluarganya yang ia kira telah tiada selamanya. Adiknya berdiri di sana. Tanpa ragu Deus berlari memeluknya erat sementara air mata membasahi wajahnya. Deus mengira adiknya Celi telah berpulang, namun kini ia berdiri tepat di hadapannya. Deus bertanya pada Celi apa yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa dirinya diisolasi oleh orang jahat menunggu gilirannya untuk dihabisi. Dia sempat melarikan diri namun tertangkap lagi, lalu dijual kepada pedagang budak. Namun takdir berkata lain. Yaban datang dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, ia hidup dalam naungan kebaikan Alon. Celi lalu menunjukkan sebuah surat dari Alon. Di surat itu, Alon menjamin keselamatannya dengan mempertaruhkan nama baik keluarganya. Celi berkata pada kakaknya, betapa ia berterima kasih atas semua yang telah Alon lakukan. Melihat ini, Deus begitu terguncang. Alon tak hanya melindungi adiknya, tapi juga mempertaruhkan kehormatan keluarganya. Deus tak habis pikir bagaimana Alon tahu tentang keluarganya, padahal ia tak pernah bercerita. Bahkan Yutia tidak tahu detail lengkapnya, tapi Alon berhasil mengurus semuanya dengan sempurna. Ini meyakinkan Deus bahwa Alon mengetahui segalanya. Pada momen inilah Deus akhirnya menyerahkan seluruh kesetiaannya pada Alon. Dan kini adiknya yang berharga telah kembali di sisinya. Deus lega karena Alon tak peduli pada kebodohannya. Kini tujuannya hanya satu, pembalasan. Namun hadiah berupa adiknya sungguh tak ternilai. Ini membuatnya menjadi pengikut yang lebih fanatik. Membalas kebaikan Alan kini menjadi misi utama dalam hidupnya. Target Deus adalah mencapai puncak Caliban, menjadi Master Knight, dan membentuk pasukan pedang terhebat. Dan mimpi itu selangkah lagi menjadi nyata. Deus siap menghadapi rintangan apapun demi membalas budi pada Alan. Sampai hari itu tiba, Deus akan membuktikan diri melampaui semua ekspektasi. Sebagai langkah awal, dia dan para ksatria gerhana berangkat dalam ekspedisi melawan kaum barbar. Sementara itu, Alon merasakan secercah kedamaian mungkin karena anak-anak itu telah dewasa. Di saat yang sama, Alon telah mendedikasikan dirinya pada riset sejak kembali dari labirin. Saat ini, penelitiannya akhirnya mulai sampai pada suatu kesimpulan. Dia menemukan bahwa pembiasan dapat memperluas area efek sihir dengan cara meningkatkan ketidaksempurnaannya. Sementara itu, tolakan justru menghancurkan bentuk proyektil sihir, membuatnya jadi berpindah. Seperti inilah Alon berhasil menyatukan semua variabel sihir yang tengah ia teliti. Dia juga sadar bahwa inti mana yang kecil hanya mengizinkannya memakai sihir sekali sehari. Meski begitu, Alon menyimpulkan satu hal, sihir itu ternyata menyenangkan. Awalnya ia berpikir sihir hanya untuk bela diri. Setelah 2 bulan meneliti, ia pun memutuskan untuk menguji hasilnya. Alon memusatkan dirinya lalu mulai merapal mantra sesuai urutan yang telah ia analisis. Mulai dari fiksasi, kompresi, hingga keruntuhan, terciptalah sihir cahaya dahsyat yang tampak begitu mengerikan. Alon terkejut semuanya berjalan lancar dan sadar bahwa urutan mantra ternyata sangatlah penting. Ia masih terpana pada ciptaannya saat sebuah suara kaget terdengar dari arah belakang.
Alon menoleh dan melihat Kalia bersama penyihirnya. Keduanya tampak ketakutan menatap apa yang mereka sebut sihir asal. Alon terkejut melihat Kalia ada di sana dan bertanya-tanya apa gerangan tujuannya. Penyihir di sampingnya berteriak ngeri karena sihir asal hanya bisa dicapai oleh penyihir lingkaran ketujuh. Saat Alon mendengar ini, ia menjadi bingung masa penyihir rendahan. Sepertinya disangka penyihir lingkaran ketujuh. Kalia dan penyihirnya lalu menunggu di ruang tamu. Ia tampak sangat gelisah setelah menyaksikan kejadian tadi. Alasan utama kedatangannya adalah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki Alon. Dia juga ingin tahu kekuatan organisasi di belakang Alon. Namun yang ditemukannya benar-benar di luar dugaan. Kalia tak percaya Biankel penyihir peringkat 5 yang angkuh bisa begitu ketakutan saat melihat sihir Alon. Sebagai catatan, Biankel diusir dari menara sihir karena eksperimen terlarang dan ia cukup kuat untuk menghabisi satu batalion. Namun pria sekuat itu kini gemetar ketakutan di hadapan Alon. Kalia pun menjadi ragu, apakah yang ia saksikan tadi benar-benar sihir asal? Beberapa saat kemudian, Alon masuk ke ruangan dan menanyakan alasan kedatangan mereka. Kalia bergegas meminta maaf, karena datang mendadak dan mengganggunya, ia mengaku hanya sedang mencarinya. Alon menenangkannya mengatakan bahwa dia tak mempermasalahkan hal tersebut. Namun Alon menegaskan pada Biankel dan Kalia, bahwa sihir yang mereka lihat tadi bukanlah sihir asal. Ia memberitahu mereka, bahwa dirinya hanyalah penyihir peringkat 2 yang tak mampu melakukan hal itu. Alon lalu menoleh ke arah Biankel dan berkata, ia yakin Biankel merasakan bahwa sihir itu tak punya fungsi nyata baik untuk menyerang maupun bertahan. Dengan suara tegas dan aura yang menekan, Alon meminta mereka untuk merahasiakan apa yang telah mereka lihat. Biankel dengan cepat menyahut meyakinkan Alon bahwa ia tidak melihat apa-apa dengan jelas. Kalia tercengang tak percaya Biankel yang angkuh bisa menggunakan bahasa hormat pada Alon. Alon pun tersenyum puas kesalahpahaman telah selesai, lalu bertanya tujuan kedatangan mereka. Kalia pun angkat bicara. Ternyata mereka hanya kebetulan lewat dan ingin menyapa bukan karena ada urusan penting dengan Alon. Alon tampak sedikit kecewa, lalu berkata kalau dirinya sedang sangat sibuk. Jadi ia tak punya waktu untuk basa-basi atau bercanda dengan mereka. Mengerti keadaan, Kalia pun bangkit dan berkata bahwa ia dan Biankel akan segera pergi. Tepat sebelum mereka melangkah pergi, Alon menyarankan Kalia untuk menemui Loria jika ia butuh teman bicara. Alon yakin mereka berdua akan cocok walau Kalia tampak meragukannya. Kalia pun meyakinkan Alon kalau ia akan mempertimbangkan saran itu. Setelah Kalia dan Bianco pergi, Yebun bertanya pada Alon kenapa keluarga tak berguna itu datang. Alon mengaku ia sendiri tak tahu apa mau keluarga Senonia. Alon cemas keadaan bisa gawat jika rumor sihir asalnya tersebar luas. Bisa-bisa orang yang haus kekuasaan akan memburunya di dunia fantasi ini. Alon juga ragu Kalia akan menemui Loria mengingat mereka adalah rival berat di dunia bawah. Sambil berkuda menjauh, Kalia bertanya pada Biankel tentang kebenaran sihir asal milik Alon. Biankel dengan tegas menjawab kalau itu bukanlah sihir asal. Menurut Biankel, sihir asal adalah sihir yang menciptakan hukumnya sendiri dalam prinsip total, sebuah keistimewaan milik Archmage tertinggi. Namun, sihir Alon benar-benar berbeda. Biankel mengaku telah mengaktifkan mata pengamatnya untuk melihat sihir Alon. Medan sihir di sekitarnya seakan terkoyak saat Alon memutarbalikkan semua prinsip sihir. Alon meruntuhkan hukum sihir, tapi tetap bisa mewujudkan mantranya. Sebuah keajaiban yang melampaui logika. Dengan wajah ngeri, Biankel mengungkap sebuah rahasia. Di balik sihir Alon ada kekuatan Dewa Agung yang terlupakan. Biankel merasa kepalanya mau pecah hanya dengan memikirkannya. Ia bercerita pada Kalia kalau dulu ia dipuji karena mempelajari sihir era kuno yang terlupakan. Berdasarkan apa yang ia ketahui dan saksikan sendiri, Biankel memperingatkan Kalia dengan penuh rasa takut untuk tidak pernah berpikir melawan Alon. Mendengar hal itu, Kalia sadar tak ada gunanya mencari tahu niat Alon dan memutuskan menemui Loria adalah jalan terbaik karena ia hanyalah pion bagi Elan. 5 bulan kemudian, 2 tahun setelah mereka mandiri, Elan bertanya pada Yeban, ada kabar dari kelima anak itu? Yeban menjawab belum ada, tapi ada berita penting lain yang harus Elan ketahui. Ternyata Konti Zanonia dan Dukal Altia telah membentuk aliansi. Berita ini mengejutkan Elan. Ia tak percaya dua pilar dunia bawa bersatu. Elan memegangi kepalanya merasa sia-sia lolos dari bencana 5 dosa. Kini dunia malah terancam oleh aliansi baru itu. Akhirnya si bodoh ini sadar. Kalia pasti mengikuti sarannya waktu itu dan kini semuanya jadi kacau balau. Alon mencoba menenangkan diri yakin aliansi itu takkan berhasil karena sifat mereka yang berbeda. Meski begitu ia merasa tetap harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Alon pun menulis surat untuk Kalia berusaha bersikap ramah untuk berjaga-jaga. Ia mengutus Yeban untuk mengantar surat itu secara pribadi. Yeban meyakinkan akan melaksanakan perintah itu sekaligus mencari kabar anak-anak lain. Sepeninggal Yeban, Alon memikirkan Radan dan Siolang. Hanya mereka berdua yang belum memberi kabar sama sekali. Alon cemas. Sialang tak selamat, tapi ia juga yakin Sialang sudah jadi prajurit hebat berkat hadiah darinya. Rupanya ia meninggalkan sebuah zirah lengan binatang suci dari suku emas utama. Zirah itu mampu memberikan peluang serangan kritis sebesar 20. Alon yakin Sialang baik-baik saja, karena ia juga meninggalkan dana
dan mengirimnya ke tanah di mana kekuatan adalah segalanya. Sementara itu, di negeri gurun koloni Seolong, justru tengah menikmati puncak kehidupannya. Ia menemukan Ziralengan, sebuah hadiah peninggalan yang membuatnya sangat bersyukur. Semua cerita masa kecilnya tentang suku emas utama ternyata benar adanya. Ia mendengar kisah pusaka yang diwariskan ratusan tahun lamanya, sebuah benda yang menganugerahkan kekuatan dan otoritas suci. Suolong berhasil mendapatkan pusaka itu, dan ia telah menaklukkan semua cobaan serta tantangan yang menyertainya. Meski jalan itu terjal, ia mampu menghadapi setiap rintangan dengan gagah berani. Karena ia teringat momen penyelamatannya saat kebaikan Alan membebaskannya dari takdir sebagai objek percobaan semata. Dengan menyelamatkannya, Alan memberinya kekuatan untuk membalas dendam pada naga hitam yang merenggut orang tuanya. Karena itulah, Suolong yakin keinginan Alon adalah menjadikannya gladiator terhebat yang pernah ada. Terlebih lagi, ia juga diharapkan menyatukan kembali suku emas utama yang terpencar dan mengembalikan kejayaan mereka dengan kekuatan barunya. Dengan semangat membara Suolong, siap melakukan segalanya untuk Alon dan kaum lemah sambil menuntaskan dendam pada musuh bebuyutannya, sang naga hitam. Sementara itu, Yeban memberitahu Alon bahwa ia punya kabar tentang Suolong. Tampaknya ia mendapat julukan kilat emas berkat aksinya di koloni. Alon tersenyum lega mendengar Suolong baik-baik saja. Ia lalu beralih menanyakan tentang Radhan. Namun Yeban berkata, info tentangnya sangat minim, dan kebenarannya pun belum bisa dipastikan. Tiba-tiba Alon menatap Yaban bertanya kenapa ia masih bersantai, padahal seharusnya sedang sibuk. Yaban tampak kebingungan karena merasa sudah menyelesaikan semua perintah yang diberikan oleh Alon kepadanya. Alon menyela mengatakan mereka harus bersiap lebih awal, karena perjalanan ke menara sihir saja bisa memakan waktu sebulan. Kabar itu rupanya baru bagi Elan. Dengan wajah bingung ia bertanya pada Evon kenapa ia tak diberitahu. Evon enggan berdebat karena ia sudah hafal dengan sifat Alon yang selalu mendadak. Evon lalu berkata perjalanan ke menara sihir hijau seharusnya hanya memakan waktu beberapa minggu. Tapi Elan mengoreksinya mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menara sihir biru. Ternyata menara sihir biru terletak di dekat kota labirin. Sadar perjalanannya akan jauh, Yaban langsung menyiapkan perlengkapan. Elan merebahkan diri di sofa membayangkan perjalanan kereta yang panjang dan melelahkan di depan mata. Namun ia tak punya pilihan, karena item yang ia butuhkan untuk mananya yang kecil hanya ada di sana. Bagi Alan, kota labirin adalah tempat penuh kenangan lokasi favoritnya untuk grinding saat masih bermain game. Labirin di tengah kota itu konon tak berujung, tapi semakin dalam penjelajah masuk, semakin bagus item yang didapat. Meskipun ribuan pemain mencoba menaklukkannya, tak ada satupun yang pernah berhasil mencapai ujung labirin itu. Forum game selalu ramai dengan keluhan para pemain yang gagal mencapai ujung labirin, meski sudah berusaha keras. Seperti di dalam game labirin itu, juga menyimpan banyak relik dan artefak berharga. Itulah sebabnya banyak penilai sihir bersertifikat di kota itu. Ini membuat Elan teringat pada Rain yang akan mengikuti ujian. Elan yakin dengan bakat yang dimiliki Rain, ia pasti akan lulus ujian itu dengan sangat mudah. Namun di saat yang sama, ia cemas hadiah yang ditinggalkannya untuk Rina terlalu sederhana, karena itu hanyalah sebuah alat penilaian. Namun ia siap memberi lebih banyak dukungan jika hadiahnya memang dirasa tidak cukup. Kota labirin Lartania adalah kota bebas bagi para tentara bayaran, dan penjelajah tak ada yang memerintah di sana. Di kota inilah berdiri sebuah toko penilai rahasia yang ternama yaitu Meret. Berkat kualitasnya pelanggan mereka, kebanyakan adalah bangsawan dan petualang peringkat A. Salah satunya bahkan penguasa kota itu sendiri. Ia terlihat di dalam toko, meminta penilaian untuk sebuah perangkat sihir yang bisa mengeluarkan api. Dan yang melayaninya adalah Rin. Rain mengenakan sebuah alat aneh di wajahnya yang memungkinkannya untuk menjelaskan semua detail tentang perangkat itu pada sang penguasa. Sang penguasa pun merasa sangat puas dengan penilaiannya, dan seperti biasa ia memuji kemampuan Rain. Setelah penguasa pergi, Rain melepas alatnya dan memandang sekeliling. Toko ini menjadi tenar berkat layanan uniknya sebuah hadiah dari Elan. Rupanya dalam surat yang dikirimkan Elan waktu itu, ia telah menyarankan Rain untuk menjadi seorang penilai. Awalnya Rain sama sekali tidak mengerti alasannya. Ia tahu tujuan mereka adalah menumpas kejahatan, tapi ia tak mengerti kenapa ia harus menjadi seorang penilai untuk melakukan itu. Keyakinannya runtuh saat menemukan hadiah peninggalan Elan untuknya. Relik bernama mata ekor itu punya kemampuan mengidentifikasi item di bawah ambang mana tertentu. Rin terperangah karena apa yang ia lihat sangat berbeda dari penjelasan di buku-buku perpustakaan. Begitu segelnya terangkat, relik itu seakan hidup menyadarkannya bahwa benda itu harus diperkuat untuk mengalahkan para penjahat. Baginya ini adalah kemampuan sekaligus cara untuk memberikan pengorbanan. Sejak saat itu, ia terus berusaha memahami relik tersebut. Rain akhirnya sadar Alan memberinya tugas yang hanya bisa ia lakukan. Sebuah misi untuk melenyapkan para serigala hitam. 3 minggu kemudian, Alon dan Yaban tiba di Menara Biru, di mana mereka bertemu Wakil Master yang mengatakan masternya sedang pergi. Wakil Master Piaklin menyuruh mereka bicara lalu segera pergi. Saat itu juga, Alin mengenalinya dari dalam game.
Dia adalah penyihir jenius yang mencapai lingkaran ke-8 dan menjadi master menara di awal usia 20-an. Menara sihir memiliki kekuatan tempur yang dahsyat dan memonopoli item khusus, membuat statusnya setara dengan bangsawan. Otoritas seorang wakil master yang melampaui batas manusia biasa dianggap setara dewa. Namun di hadapan aura yang begitu mengintimidasi Alon, justru memperkenalkan dirinya dengan santai. Alon langsung ke intinya mengatakan, dia datang untuk menghilangkan retakan waktu. Retakan waktu adalah celah ke subruang, tak dikenal muncul di tempat sihir, sering digunakan dan menyebabkan kerusakan besar. Mendengar itu, Petia memindai Alon dengan mata pengamatnya, dan raut wajahnya langsung menunjukkan kekecewaan. Ia tanpa basa-basi mengusir Alon membuat Alon terkejut. Alon mencoba berdebat, tapi Petia sudah muak. Ia bilang banyak yang datang dengan bualan yang sama. Tak mau menyerah Alon, meminta Petia untuk membawanya ke lokasi retakan itu berada. Petia tetap sinis menuduh Alon, hanya mencari sensasi untuk memperbaiki reputasinya yang tercemar. Kemarahan Petia memuncak. Ia melepaskan tekanan mana yang dahsyat membuatnya terlihat jauh lebih mengancam. Alon sempat bergidik ngeri, tapi ia ingat keputusasaannya. Ia tak boleh menyerah sekarang. Alon maju selangkah bertaruh akan menyerahkan seluruh hartanya jika ia gagal menghilangkan retakan itu. Petia menganggapnya omong kosong, tapi Alon menantangnya. Ia siap bersumpah mana jika diperlukan. Alon menekankan bahwa ini bukanlah tawaran yang buruk hanya untuk sedikit waktunya. Setelah berpikir sejenak, Petia akhirnya menyetujui tawarannya. Petia lalu mengantar Alon ke ruangan retakan sambil mengingatkan bahwa semua hartanya akan jadi miliknya jika dia gagal. Alon hanya tersenyum meyakinkan Petia bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Dalam hati Petia bertanya-tanya apa Alon ini pemberani atau bodoh. Tapi ia yakin Alon hanya orang bodoh. Biasanya retakan waktu tak perlu ditutup, karena mereka bisa mengeluarkan artefak dan menghilang sendiri setelah 3 bulan. Oleh karena itu, riset tentang retakan waktu terhenti, dan tidak ada penyihir yang pernah menutupnya secara manual. Tapi menara sihir biru telah menderita karena retakan ini selama lebih dari 2 tahun, dan kini retakan itu ada di hadapan Alon. Elan mengamatinya sejenak sementara Padilla mengejeknya menyuruhnya pergi jika memang tidak mampu. Saat itulah Padilla sadar Elan menangkupkan tangannya, sebuah metode sihir kuno yang menggunakan tangan sebagai medium. Padilla teringat metode ini hanya tertulis di kitab sihir kuno dan dianggap sebagai legenda belaka. Mengira Elan hanya pamer, Padilla menyuruhnya berhenti bermain-main. Tiba-tiba dunia menjadi hening. Padilla menyadari semua di sekitarnya berhenti total. Ia segera mengaktifkan mata pengamatnya dan melihat celah merah raksasa di depan Elan. Sebagai penyihir berbakat, ia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Tanpa sadar, ia sudah berada di bawah pengaruh kekuatan agung yang menatap lurus ke arahnya. Sosok luar biasa itu mendekat dan membisikkan sebuah permintaan. Dengan keringat dingin membasahi wajahnya, ia hanya bisa menyetujui permintaan itu. Saat semuanya kembali normal, retakan itu sudah tertutup dan Elan berdiri di kejauhan dengan santai seolah tak terjadi apa-apa. Relik yang diincarnya kini di tangan dan ia senang misinya berjalan mulus. Ia menoleh ke Padilla memberitahunya akan mengambil relik itu tanpa nada sinis seperti biasanya. Ajaibnya Padilla sangat patuh. Ia mempersilakan Elan dan berjanji akan tutup mulut. Elan bingung, ia mengira gertakannya sama sekali tak mempan pada gadis itu. Saat Elan mendekat gadis itu, buru-buru mundur sambil meyakinkannya kalau ia bisa menjaga rahasia. Elan heran dengan tingkah aneh wanita itu, tapi ia tak ambil pusing dan mengajak Yeben pergi. Tiba-tiba Padilla menahannya menawarkan ramuan pemulihan mana yang dibuatnya sendiri. Elan terperangah mendapat ramuan buatan wakil master menara adalah hal yang langka. Saat Alon masih memeriksa ramuan itu, Padilla mendekat dan bertanya apakah ia menyukainya. Ini membuat Alon makin bingung. Ia tak percaya Padilla melakukan ini hanya sebagai ucapan terima kasih. Padilla terus bersikap ganjil. Ia berkata pada Elan bahwa ia mengikuti permintaan Aileen. Bahkan ia bersedia bersumpah dengan mana agar Aileen mau mempercayainya. Sebelum Elan sempat menjelaskan kesalahpahaman itu, Padilla terlanjur memulai sumpahnya. Dan di bawah sumpahnya ia berikrar akan merahasiakan segalanya. Misi Alon di menara sihir biru tuntas. Ia membawa relik 5 botol ramuan dan sebuah sumpah. Saat berkuda menjauh, Yebun menatap relik itu yang ternyata hanya sebuah gelang. Ia pun bertanya pada Elan, apakah hanya benda ini yang ia cari? Meski tampak biasa, Elan meyakinkan Yeban kalau gelang itu sangat ia butuhkan. Benda itu dikenal sebagai segel terkutuk, dengan permata yang bisa menyerap dan menyimpan mana. Alon senang alat itu berfungsi sempurna, meski kecil cukup untuk menutupi lubang mananya. Baginya itu sudah cukup karena tujuannya untuk riset dan bertahan, bukan untuk bertarung. Tiba-tiba ia teringat sikap aneh Padilla sebelum ia meninggalkan menara. Sikap hormatnya begitu berlebihan, Alon sampai curiga kalau ia sedang diejek. Alon ingat keadaannya sama seperti saat Kalia menatapnya terakhir kali. Tapi ia tak mau ambil pusing karena yakin tak akan bertemu mereka lagi. Sementara itu, di Altea Loria menyambut Kalia. Keduanya berbincang akrab, tanpa permusuhan. Semua ini berkat pengaruh Alon. Kalia senang mengikuti saran Alon untuk menemui Loria. Dari obrolan mereka, keduanya sadar bahwa Alon sudah selangkah di depan mereka. Pada dasarnya ini adalah aliansi yang terbentuk berkat perintah tak langsung dari Alon.
Mereka tak punya pilihan selain bekerja sama karena sama-sama berada di bawah kendali Alon. Loria lalu bertanya kenapa Kalia datang, padahal pertemuan mereka dijadwalkan bulan depan. Kalia lantas mengungkapkan bahwa Alan mengirim surat tentang kunjungan terakhirnya. Kalia menunjukkan surat itu kepada Loria. Di dalamnya Alan membahas kunjungan terakhir Kalia ke Puri. Ia menambahkan bahwa beberapa bangsawan lain ikut mengeluhkan hal yang sama. Surat itu tampak seperti permintaan maaf biasa, tapi mereka yakin ada pesan tersembunyi. Karena meyakini hal itu, keduanya sepakat untuk membahasnya lebih dalam. Mereka langsung menganalisis para bangsawan di kerajaan dan dari faksi mana mereka berasal. Setelah berpikir keras, mereka sepakat bahwa Alon membenci semua bangsawan tak berguna itu. Dengan pemikiran itu, mereka menduga Alan ingin menyingkirkan semua bangsawan. Kedua wanita itu yakin Alan ingin melenyapkan para bangsawan dan membangun tatanan baru. Mereka berdua pada dasarnya terlalu jauh berpikir dan menyimpulkan Alan ingin berada di puncak. Karena sangat ingin membantunya, mereka pun mulai menyusun sebuah rencana. Sementara itu, Master Menara Sihir Biru telah kembali dan menuntut detail kunjungan Alan. Di saat yang bersamaan, Alan hanya ingin cepat pulang agar bisa segera membaca surat bulanan dari Yutia.